Terima kasih Bapa Maha Kasih, tetapi sekaligus Bapa Maha Adil. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, tetapi Tuhan Yesus juga tegas kepada kami anak-anak-Mu, supaya kami dilahirkan kembali dan menjadi orang-orang yang telah diselamatkan. Bapa Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus-Nya supaya memampukan kami. Kami diperlukan respon yang benar di hadapan-Mu, supaya keselamatan itu tetap ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Urapi kami Bapa supaya firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Tetapi firman itu akan menyentuh hati kami, akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru dan hidup di dalam Roh Kudus. Biar kami mematikan kedagingan kami yang banyak kali menghambat hubungan kami dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, biar apa yang disampaikan bukan hikmat perkataan manusia, tetapi isi hati-Mu sendiri ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita sering mendengar bahwa ini akhir zaman. Akhir zaman itu dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, sampai sekarang disebut akhir daripada akhir zaman. Ya. Nah, ketiga-tiganya itu ada konsekuensi di dalam kehidupan orang yang diselamatkan. Pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, dimulailah penggenapan nubuatan-nubuatan perjanjian lama bahwa hadiah bagi manusia adalah juru selamat itu sudah dilahirkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di mana? Kota Daud. Hal itu disampaikan kepada para gembala di padang. Dan pada saat itu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus sedang dahsyat, sedang digenapi. Dan ada banyak respon yang terjadi. Itu respon daripada orang yang sungguh merindukannya. Ya seperti di bait Allah itu ada Hana, ada siapa lagi satu? Hana sama Simeon. Ya, mereka menanti-nantikan. Ada orang-orang Majus yang sangat merindukan sehingga dia mempelajari perbintangan dan sehingga ada bintang yang diyakini dan memang benar adalah bintang itu bintang timur yang membawa mereka ke kandang Bethlehem. Tetapi ada juga orang yang benci, menolak habis-habisan, yaitu Herodes dan seisi istananya. Sampai mereka juga membunuh banyak orang, anak-anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, itu awal daripada akhir zaman. Kemudian Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Dia menyampaikan firman-firman yang dari Bapa. Firman yang dia sampaikan, firman yang hidup, firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membangkitkan, firman yang memberikan damai, firman yang memberi keselamatan. Semua Tuhan Yesus sediakan dan dia sudah berfirman genap. Itu pertengahannya. Sekarang tiba saatnya akhir daripada akhir zaman. Dia sudah datang, sudah diberitakan, semua orang sudah tahu. Kemudian dia sudah memberitakan semua firman yang diperlukan bagi semua manusia, bagi keselamatan, kesembuhan kita. Dan dia akan datang sebagai raja. Nah, saudara harus bedakan. Dia datang sebagai bayi, dia datang sebagai pemberita firman, dan dia datang sebagai raja. Kalau dia datang sebagai bayi, dia berharap orang-orang mendengar tentang kelahirannya. Tentang penggenapan firman yang beribu-ribu tahun disampaikan. Ya. Kemudian ketika dia melayani, dia merindukan semua orang mendengar firman yang tidak ada di dalam dunia kecuali Tuhan sendiri yang membawa. Ya. Sampai pada waktu itu pun
Tuhan Yesus berinteraksi dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, yang menganggap Yesus hanya manusia biasa. Sampai sekarang banyak orang menganggap Yesus manusia biasa, ngapain disembah? Dia lupa bahwa Allah menjadi manusia. Tetapi peringatan bagi kita, saudara, dia raja di atas segala raja. Kalau raja raja yang lemah atau raja yang kuat? Sangat kuat. Jadi dia bisa katakan, kamu ditolak. Ya, contohnya saudara, orang yang berutang 10.000 talenta, sudah dihapuskan hutangnya, tapi dia tidak mau menghapuskan hutang orang yang begitu, teman yang begitu, sedikit hutangnya. Mungkin raja itu marah, ditolak. Ya, saudara ingat, tolong diingat, dia raja semesta, raja segala bangsa. Dia bisa menerima saudara dengan kasihnya, tetapi dia bisa menolak saudara karena kasihnya juga. Jadi kalau ada orang ditolak oleh Tuhan Yesus menolak dan dia menangis, kenapa engkau gagal? Padahal sudah dapat anugerah keselamatan, kenapa engkau gagal? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lebih baik saudara kita belajar begini. Kita belajar menempatkan diri, ya, bertanya, aku ditolak apa enggak ya? Kalau ditolak, mati kekal, keselamatannya hilang. Betul loh saudara. Hari ini kita mau belajar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka itu loh saudara. Jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Ya, saya sangat rindu, saya terus berdoa supaya saudara berjuang bersama saya masuk ke dalam jalan yang sempit. Kenapa kok Tuhan suruh saya jalan yang sempit? Karena itu jalan keselamatan, itu jalan kemuliaan. Lebih banyak orang pengen jalan yang lebar. Kata Tuhan, ada jalan yang kelihatannya lurus sekali. Ujungnya maut. Dan banyak orang di sana. Mudah-mudahan saudara dan saya nggak ada di sana, amin. Mesti pastikan saudara tidak ada di sana. Nah, ada jalan yang sesak, pintunya sempit, jalannya sempit, pintunya sesak. Maka ransel dosa kita jangan dibawa. Nggak muat. Orang buat tubuh kitanya, tubuh rohani kita aja bisa-bisa nggak bisa masuk. Apalagi kalau bawa ransel dosa. Tuhan sangat baik ya, ngingetin kita loh. Coba kalau nggak diingetin. Ya. Jadi saudara, yuk Jemaat GBHT Kudus, pastikan engkau berkualitas. Pastikan engkau, apa istilahnya Pak? Dan berkualitas. Berintegritas. Apa yang ada di mulutmu sama dengan apa yang ada di hatimu, sama apa yang ada dalam firman-Nya. Itu berintegritas. Jangan firman-Nya lain, hatinya lain, mulutnya lain. Ditolak. Kalau boleh kita nangis hari ini sudah. Karena kemungkinan juga Tuhan tolak kita. Karena masih kita. Lagunya sih bagus, suka-sukamu Tuhan. Tapi kenyataannya suka-sukaku Tuhan. Saya bacakan dari Matius pasal yang ke-7 tentang dua jalan. Gak apa-apa dong firmannya keras, amin. Untuk kebaikan kita. Kalau engkau sakit, engkau perlu pil pahit. Betul ya?
Harus saudara, supaya kita sembuh. Karena hari-hari ini adalah hari-hari kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Bukan saudara saja, saya para penatua juga koreksi terus. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar. Tentunya jalannya Tuhan dong, amin. Enggak ada yang lain. Yang benar itu cuma jalannya Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi Tuhan mau kita berbuat dulu buat orang lain. Jangan terima kasih, terima dulu. Jangan juga terima doang. Tapi di sini diajarkan memberi dulu. Memberi apa? Memberi senyum, memberi kebaikan, memberi pertolongan. Ya, nanti kata firman Tuhan, orang akan berbuat demikian juga kepada kamu. Itulah inti Taurat dan kitab para nabi. Intinya loh. Nah, ini yang teguran kita. Masuklah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak. Banyak mungkin termasuk kita loh. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya ulangi, betapa sempitnya pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Ini belum masuk loh, ketemunya aja sedikit. Makanya kalau saudara sudah ketemu yang sedikit itu, pastikan saudara bisa masuk. Memang hukumnya begitu, seperti unta masuk dalam lubang jarum. Mungkin loh, gak mungkin. Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Itu pekerjaan Tuhan yang memampukan saudara dan saya masuk ke lubang jarum. Maka saudara butuh pertolongan. Dan Tuhan kasih pertolongan loh. Roh Kudusnya, rohnya sendiri masuk dalam saudara. Yang akan memampukan saudara kalau saudara mau. Cuma masalahnya mau apa tidak. Saya berharap kita mau semua, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jawaban itu. Biar Roh Kudus akan menolong kami semua. Ini ada ilustrasi saudara. Saya dapatnya jam 1 pagi. Tuhan suruh cerita tentang GPS. Saudara tahu GPS? Tahu Ibu Marica tahu GPS? Mantap. Ibu Roma tahu juga ya? Ibu Roma nggak perlu GPS karena naik kereta udah jalan sendiri. Tapi kita butuh orang yang mengendarai kendaraan, bahkan orang yang jalan kaki pun ada waktunya butuh GPS. Kita bersyukur sekarang ada GPS. Walaupun kalau salah baca GPS, saudara akan masuk ke dalam hutan. Kami sekeluarga pernah masuk ke dalam hutan jam 2 pagi di Gunung Slamet. Mentok ketemu pohon yang gede sekali. Pas sinyalnya juga nggak ada di situ. Jadi bisa salah juga. Ya, Pak Adi masih bisa baca nggak itu kelihatan? Ya. Mengucap syukur nggak ada teknologi seperti itu. Ucap syukur saudara. Ada yang lebih dahsyat lagi.
Kalau ini cuma berlaku di dunia, ada GPS yang berlaku sampai ke sorga. Iya, dalam Tuhan Yesus itu sampai ke sorga loh saudara. Ini GPS buat tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita bisa ikuti GPS itu sampai ke dalam sorga yang mulia. Tema kita hari ini, GPS kehidupan. Di dalam dirimu ada GPS loh. Ya kan, ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita bisa membaca GPS dalam diri kita. Ya. Jalan lebar VS. VS apa sih ya? Versus artinya berlawanan. Jalan yang lebar lawannya jalan yang sempit. Saudara nggak bisa tengah-tengah. Setengah lebar, setengah sempit. Hari ini sempit, ntar pulang lebar. Nggak ketemu. Coba bayangin saudara, kalau kita pakai GPS, ada map, Google Maps ya. Ada 2 rute. Yang satu lewat tol, jalannya lebar, jalannya lancar, banyak mobil cepat ke sana, tetapi buntu. Bisa nggak buntu? Bisa kalau kesananya belum selesai. Ingat kan ada apa namanya, Dipa dulu, exit apa namanya? Yang belum bisa tembus itu tuh. Ya. Karena belum jadi. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Tapi ada yang 2, lewatnya ganggang sempit. Saya juga kalau naik mobil mesti betul-betul teliti. Ini GPS-nya buat motor atau mobil. Kalau saya salah pencet yang buat motor, saya naik mobil, di bawah tuh ke jalan kecil-kecil, jembatan kayu. Gak bisa. Makanya saudara untuk melihat firman harus melihat dengan benar. Jangan sesukanya. Orang lain juga begitu, gak apa-apa lah. Dikit-dikit gak apa-apa. No. Upah dosa tetap maut, mati. Nah kalau kita ngikutin dengan benar, saudara, kita sampai ke tujuan kita. Ya. Hidup kita juga begitu, ada 2 jalan. Kita harus pilih. Gak bisa kita gak pilih. Gak mau Tuhan gak pilih, ya gak bisa jalan. Ya. Pilihnya apa? Kehendak Tuhan atau kehendakmu? Kehendak Tuhan harusnya. Kalau kehendak Tuhan, so pasti benar, so pasti selamat. Tapi kalau kehendak kita, buntu. Di dunia juga susah hidup kita. Karena nggak ada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Yesus. Dari Allah Bapa, dari Roh Kudus. Jadi kalau saudara ingin berhasil, ikuti pertolongan Tuhan. Tangannya terbuka, ngapain? Menunggulah. Orang kalau nunggu enak gak ya? Kemarin saya nunggu apa tuh ya? Aduh bete banget. Ya, menunggu antrian bete banget. Tuhan menunggu saudara dan saya. Untuk hidupmu terus diperbaiki, diperbarui. Untuk tak akan Tuhan. Ini maaf nih tanyaan para penatuan. Ini dikorekin terus nih para penatuan. Untuk menaikkan kapasitas, upgrade diri kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Saya rindu tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka-sukaku Tuhan. Amin. Karena kita mau diberkati. Ada hukum emas saudara yang tadi di ayat yang 12. Kalau kamu mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu dulu kepada mereka. Itu hukum emas. Karena hukum emas adalah hukum kasih. Kita mengasihi dulu, amin. Mungkin kita mengasihi si A, tapi kita tidak dapat balasan dari si A, kita dapat balasan dari Tuhan Yesus. Tuhan bisa membuat orang yang di set sana mengasihi kita. Itu hukumnya Tuhan. Jadi kalau hukum Tuhan begini, jangan seperti orang dunia. Aku udah baik sama kamu loh, kok kamu nggak baik sama aku? Itu hukum dunia. Tapi kalau hukum Tuhan, biar kamu nggak baik kepadaku, aku tetap baik kepadamu karena Tuhan Yesus sudah baik kepadaku. Itu hukum emas. Dan kau dapat luar biasa.
Ya, Tuhan Yesus nggak bilang jangan jahat. Bisa renungkan, jangan jahat. Ternyata kalau dihubungkan dengan khotbahnya Sugiono, hayat kita tuh hayat jahat karena dosa. Ya, karena dosa hayat itu jahat. Anak kecil nggak diajarin bohong, dia bohong. Anak kecil nggak diajarin mukul temannya, dia pukul temannya. Itu hayatnya jahat. Tapi Tuhan Yesus nggak mau singgung-singgung soal itu karena memang kita hayatnya jahat semua. Ya, tapi dia bilang aktiflah berbuat baik. Lakukanlah berbuat baik. Tanpa pamrih. Amin. Ini standarnya kerajaan Allah. Nah, seperti ilustrasi keluarga ini sering terjadi nih, salah satu cerita. Suami pulang dari kerja capek. Capek Pak Hadi ya, pulang kerja ya Pak Hadi. Udah pulang kerja, tadi kerja, ada gesekan, bosnya marah-marah, makan siang terlambat, pulang macet. Udah jatuh, ketiban tangga, kesenggol truk. Ya. Sampai di rumah disambut sama istri, pret. Itu jalan yang sempit, itu jalan lebar. Sempit ya jalannya. Pak, harusnya kalau jalannya sempit, kita mau melakukan firman. Pak, ayo duduk dulu Pak. Tak bikinin teh dulu ya Pak. Ya, harusnya begitu. Jangan yang bikinin teh, yang nawarin tuh orang di warkop. Ada enci-enci seksi nawarin teh gitu kan. Biar mahal dibayar. Tapi itu membuat kita jalan yang lebar. Jadi istri-istri harus membuat suasana jalannya sempit. Suami-suami juga harus memahami bahwa istri di rumah juga capek loh. Bahkan banyak istri mengeluh, enakan pembantu ya capek dibayar. Tapi pembantu gak dapat warisan. Pembantu gak dapat anak. Ya. Jadi bagaimanapun juga lebih terhormat jadi istri daripada jadi pembantu. Ya. Nah, jadi suami istri coba jalannya sempit, cari jalan kemuliaan. Kalau mau cerita-cerita yang gak baik-baik atau cerita yang gak enak, jangan waktu orang lagi capek. Betul ya? Lagi capek. Kamu gimana sih? Tempat tidur gak diberesin? Wah, itu udah bom waktu meledak. Ya. Ayat yang ke-13 peringatan bagi kita. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menipu sebenarnya. Orang senang jalan yang lebar tapi ditipu sebenarnya. Contohnya, yang banyak terjadi hari ini di gereja juga banyak terjadi. Orang mau bayar utang tuh paling cepat, paling gampang itu pakai pinjol. Tinggal ketik nomor KTP, langsung transfer 5 menit. Banyak orang kena loh. Itu jalan yang menipu. Selesainya sebentar, itu ada beberapa saudara saya kena semua itu. Sampai rumahnya habis 3D. Emang merasa lega dalam waktu 1-2 hari karena sudah dibayar. Tapi susahnya berkelanjut. Ada gereja-gereja juga, saya sedih juga. Ada teman saya pengen beli aksesoris gereja pakai pinjol. Untung dia berjuang sungguh-sungguh akhirnya kebayar juga. Cuman stres juga. Ya, jadi jalannya tetap harus yang sempit. Hukum emas dimulai dari rumah. Saudara, rumah kita jadi emas nggak? Suatu kali saya kasih perbedaan. Saudara, waktu saya sampaikan firman di satu perusahaan, saudara bisa nggak bedakan antara house dan home?
Kalau haus itu gedungnya. Tapi kalau haus tuh hubungan kita satu dengan yang lain. Ya, kalau home ya. Kalau haus tuh rumahnya. Banyak orang saudara di rumah itu cuma sekedar rumahnya. Semua pulang ke rumah tapi nggak ada komunikasi. Semua pulang ke rumah, sampai ke rumah masuk kamar masing-masing. Semua duduk di ruangan tamu, pegang gadget semua. Itu haus satu rumah. Haus. Kalau rumah, nak, apa kabar? Tadi kerjaan gimana? Ngomonglah ya. Nah, saudara usahakan supaya rumah kita menjadi home. Ciri-cirinya jalan yang lebar, jalannya populer. Kan semua orang juga begitu. Coba saya mau tanya naik motor nih. Ya. Bu Rosi naik motor kadang-kadang kan. Ini naik motor, Palen naik motor, Arum naik motor. Pernah enggak melawan arus? Pernah enggak lampu masih merah, enggak ada siapa-siapa? Otak lu pernah enggak? Oh, pernah? Oh enggak. Oh ngaku ya. Jangan ya saudara. Kan itu jalan yang lebar. 1-2 kali selamat. Bisa kesekian kali. Itu sekarang sudah musimnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan bilang orang lain semua begitu. Bohong. Kalau orang berbohong itu siapa sih nggak berbohong di kota besar ini? Kalau pedagang nggak berbohong untungnya dikit. Jujur apalagi. Jangan salah. Kalau orang udah lihat kita jujur nih, misalkan kita jujur, kok kemahalan. Ternyata dibeli tempat lain lebih mahal lagi. Lama-lama ke tempat kita nggak nawar tuh. Ya. Tapi jangan juga kemurahan ya Bu Nini. Rugi kue. Kadang-kadang gini loh tuh, orang yang belanja itu memelas gitu kan. Bajunya yang lusuh gitu kan, wajahnya Bu Nini saya cuma punya uang segini nih Bu. Bu Nini tahu sendiri gue nggak tegaan orangnya. Udahlah, gampang. Di sini galak, kalau sono enggak. Ya, saudara, jadi apa adanya aja, sewajarnya saja. Ya, nah yang lebar itu fokusnya kepada diri sendiri. Coba jujurlah, kita masih fokusnya ke diri sendiri apa enggak ya? Kalau saudara ditegur, ngelawan enggak nih? Enggak gitu, enggak. Jangan, koreksi aja, self correction. Yang koreksi diri sendiri. Kalau orang jalannya lebar itu nyari aman aja. Nyari nyaman, nyari aman. Tapi akan menyesal di akhir. Nah jalan yang sempit, pintu apa tuh? Yang menyelamatkan ayat 14. Yuk kita baca sama-sama kalau bisa. Sesudah pintu, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kenapa susah? Karena kita harus iya makanya saya juga agak berat ini. Ya, sampai yang mana Pak? Baca Itu, yang mana? jalan yang sempit. Jalan sempit, pintu yang menyelamatkan. Ayat 14, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kenapa sesak? Karena kita harus menanggalkan sesuatu. Seperti ego, dendam, kebiasaan dosa, gengsi minta maaf. Dan kenapa sedikit? Karena enggak semua orang mau. Tapi ini satu-satunya jalan yang menuju kehidupan. Amin. Karena yang kasih jaminan siapa? Tuhan Yesus.
Walaupun sempit tapi ada jaminan dari Tuhan Yesus dan jaminannya itu pasti. Makanya saudara dan saya berusaha itu. Ini kayak yang susah yang ini nih. Karena enggak semua orang, bukan sebelumnya. Karena enggak semua orang mau. Bukan di atas sedikit. Karena kita harus menanggalkan sesuatu. Yang dendam, dendam, kebiasaan dosa, gengsi minta maaf. Nah ini dulu nih, gengsi minta maaf. Siapa ibu-ibu yang pernah minta maaf sama suaminya? Yang nggak punya suami. Ya. Ibu Gembala bisa nggak coba? Ibu Gembala bisa nggak? Jangan gini nih, minta maaf sih. Ya deh minta maaf deh. Ibu Penatu Haryawati. Oh sering, oh mantap. Ibu Nini. Ya opo iyanya. Gak apa-apa ya kita koreksi saudara buat kebaikan kita. Supaya kalau Tuhan mendengar itu, ya Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Saudara saya mau beritahu loh, kita minta maaf itu mulia. Mulia loh. Di gereja ini kalau saling minta maaf gak ada masalah. Karena kita tahu semuanya punya kesalahan, punya kekurangan. Jadi kalau kita minta maaf satu dengan yang lain, semuanya beres. Ya, oke, Ibu Kris sudah minta maaf. Nah yang berikutnya Pak Adi. Bukan cuma hidup, tapi hidup yang punya tujuan, damai dan kekal. Kabar baiknya, kita enggak jalan sendirian. Amin. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Tuhan Yesus sudah duluan lewat jalan salib yang paling sesak supaya kita bisa sampai. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus deh. Ini Tuhan Yesus bukan omong doang loh. Dia melakukannya. Dia mengalaminya. Bahkan jalannya sempit sekali sampai ke kayu salib. Kita enggak sampai kayu salib. Jalannya sampai dia diludahi orang. Dipukul, ditaruh mahkota duri, dikasih anggur asam, dihina, difitnah dan segala macam. Kita kadang-kadang bacanya juga udah nggak tega. Jadi saudara dan saya ini belum apa-apa. Jadi kalau Tuhan Yesus suruh kita seperti itu, yuk dengan segenap hati saudara lakukan. Kan kita pengen, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saudara memuliakan Tuhan Yesus? Enggak ada cara lain kecuali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Hidup itu adalah pilihannya saudara. Tidak bisa jalannya tengah-tengah. Kamu mau ikut Tuhan Yesus atau mau tidak ikut Tuhan Yesus? Jawabannya enggak boleh atau. Saya pilih atau aja Pak. Enggak, harus pilih. Hari ini Tuhan Yesus berdiri di depan dua pintu dan berkata, ikut aku lewat pintu yang sesak ini. Memang pintu itu sepi mungkin. Memang berat pintu itu. Tapi di ujungnya ada kehidupan. Ya. Ajakannya adalah siapa yang mau bilang hari ini, bilang Tuhan aku pilih jalanmu. Ayo ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku pilih jalanmu. Ya, termasuk latihan ketika saudara pergi ke gereja. Jalannya Tuhan ini emang agak sesak. Tapi saudara mesti pilih, aku mau pilih jalannya Tuhan Yesus. Karena aku ingin berkualitas, aku ingin berintegritas, aku ingin, apa bagian terakhir doa kita? Menjadi jemaat yang militan.
Harus saudara. Karena kalau nanti menyesal Tuhan tolak kita, tidak ada lagi kesempatan. Kesempatnya hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Dan yang terakhir penutup kita mau berdoa. Mari renungkan sungguh-sungguh saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami tersesat. Ampunilah kami kalau kami sering pilih jalan yang lebar. Beri kami kekuatan untuk masuk pintu yang sesak bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Pakai kami ya Tuhan Yesus menjadi berkat dengan melakukan hukum emas-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu. Namanya Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Maka saudara dan saya wajib hidup kudus di hadapan Tuhan. Pastikan engkau tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Sebab bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hari ini engkau sudah berfirman. Dan kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hidup baru saudara di dalam Tuhan Yesus.